Baik, selamat datang rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita sudah sampai pada pertemuan 7 pada mata kuliah mikroprosesor. Jadi pada pertemuan 7 ini kita melanjutkan pembahasan tentang sistem bus pada pertemuan 6. Jadi ini lanjutannya. Jadi upayakan apa yang sudah saya share, materi-materi, video, itu menjadi bagian kalian untuk berproses pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi bus dan sistem dan juga beberapa jenis sistem bus pada sistem mikroprosesor. Ada namanya data bus, ada address bus, ada control bus. Dan semuanya itu memiliki jalur yang berbeda. Ada yang bidireksional, ada juga yang unidireksional. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan 6. Selanjutnya untuk data bus, address bus, dan control bus itu memiliki penjelasan yang berbeda-beda karena memang karakteristik dan fungsi dari masing-masing bus tersebut berbeda-beda. Jadi bagaimana sebuah database itu bisa terus address bus untuk pengalamatan dan control bus untuk membawa dari mikroprosesor ke luar mikroprosesor. Dan kontrol sinyal pada sebuah sistem komputer itu bisa berbeda-beda. Ada yang memory write sampai dengan clock. Semuanya itu memiliki arti tersendiri pada sebuah sistem. Untuk selanjutnya ada 3 jenis transfer data, sudah kita bahas, CPU memori, CPU I/O, dan I/O memori. Semuanya tersebut memiliki jalur sendiri-sendiri dan sudah dibuat sedemikian rupa untuk bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Terus ada 3 jenis interkoneksi dalam komputer, kita flashback lagi, ada CPU interconnection, ada memory interconnection, dan ada I/O interconnection. Dan bentuk dari interconnection tersebut adalah seperti ini. Jadi sudah di pertemuan 6 kita bahas ada CPU, ada memori, ada I/O. Terus ini adalah bentuk arsitektur sistem bus dalam sebuah komputer. Jadi bagaimana dalam sebuah sistem komputer itu kita susun atau dibuat penyusunan control bus, address bus, dan data bus sedemikian rupa. Di antara CPU, memori, I/O itu bisa saling terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Serta data dan filenya yang akan kita akses pada saat itu. Terus ada juga kelemahan dari sistem bus yang namanya propagation delay dan bottlenecks. Jadi itulah bentuk-bentuk kelemahan penggunaan bus. Tentunya ada 2 teknologi bus pada saat itu yang namanya ISA bus dan PCI. Sekarang ini kita sedang menggunakan PCI bus ini lebih banyak karena memang kecepatannya lebih tinggi daripada ISA bus. Nah, ini tradisional bus yang pertama adalah ISA bus itu bagaimana masih menggunakan perangkat-perangkat atau teknologi yang lama dibandingkan dengan namanya PCI bus yang sekarang ini. Jadi kita harus sama-sama melihat lebih jauh lagi bagaimana sebuah terkoneksi sebuah bus bisa saling terhubung satu dengan lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada ini. Jadi elemen-elemen pada sistem perancangan bus. Yang pertama kita mengenal yang namanya jenis bus. Ada yang namanya dedicated. Sifatnya data bus dan address bus memiliki jalur terpisah. Itu namanya dedicated. Rancangan lebih mahal karena memang dibuat secara terpisah antara data dan address. Yang biasanya itu sama jalurnya. Kecepatan transfer data lebih tinggi karena memang memiliki jalurnya yang khusus. Jadi tidak ada campur aduk dengan data atau bus yang lainnya. Selain dedicated ada juga namanya multiplex. Jadi jalur data dan address dijadikan satu. Ini namanya multiplex. Rancangan lebih murah, kecepatan transfer data lebih lambat karena penggunaannya lebih banyak digunakan oleh beberapa file atau akses.
Terus elemen yang kedua ada namanya metode arbitrasi. Nah, ada yang tersentralisasi, ada terpusat, ada yang terdistribusi atau menyebar. Jadi metode dalam sebuah sistem perancangan ada yang terpusat, jadi ada pusatnya yang untuk memproses semua tes dan semua instruksi, ada juga yang terdistribusi satu dengan yang lainnya. Selain itu ada yang namanya timing. Timing adalah pewaktuan. Ada yang sinkronus, itu adalah serempak atau serentak. Jadi bagaimana pengerjaannya itu bisa satu kali dalam satu waktu yang ditentukan. Dua, asinkronus artinya tidak serentak. Jadi bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya pengerjaannya. Itu yang disebut dengan timing. Terus lebar bus, ada yang namanya address dan data. Address tentunya kita mengenal bahwa pengalamatan sebuah data itu penting. Nah, data yang kita bawa atau sebuah bus itu dibawa tentu harus memiliki address alamat yang dituju. Ya, bisa menyalurkan alamat tersebut atau data tersebut dengan baik. Kedua, data. Tentunya tanpa adanya data, address tersebut tidak bisa bekerja dengan baik. Terus ada data atau sebuah muatan yang digunakan untuk mentransfer sebuah address tersebut. Itu masuk kepada lebar bus. Yang kelima, tipe data transfer. Jadi ada write, menulis, ada read, membaca, ada yang write, modif write, ada read, after write, ada yang block. Nah, jadi inilah tipe data transfer yang mungkin terjadi pada beberapa komputer, sistem mikroprosesor dalam sebuah prosesnya. Kadang kita menulis berarti sedang lakukan pengisian atau mencetak kembali sebuah data pada hard disk atau pada penyimpanan, atau write, membaca, jadi yang sudah ada kita tarik, kita munculkan untuk kita baca. Itu adalah bagian dari tipe data transfer. Jadi host dan sistem interkoneksi dalam sebuah sistem komputer dan sistem tersebut memiliki sekian banyak elemen. Yang pertama adalah jenis busnya, kedua metode arbitrasi, timing, lebar bus, dan tipe data transfer. Jadi bagaimana nantinya kalian yang ada di jurusan sistem komputer bisa mengetahui lebih banyak lagi mengenai elemen-elemen yang ada pada sistem interkoneksi di sistem mikroprosesor. Jadi mungkin kita nantinya kalian menyoroti bagaimana sebuah asinkronus atau sinkronus dalam sebuah mikroprosesor itu bekerja. Yang dimaksud dengan sinkronus atau serempak itu apakah semua instruksinya dikerjakan secara serempak, apa prosesnya yang dikerjakan secara serempak, atau hasilnya yang dihasilkan secara serempak. Ya, itu akan menjadi PR dan juga tugas kalian sebagai penerus sistem komputer, bagaimana nantinya menggunakan sebuah komputer itu lebih mengenal komputer tersebut untuk nantinya kalian gunakan pada kehidupan sehari-hari. Tentunya jika kalian atau pekerjaan kalian bergerak dalam bidang sistem komputer, maka akan lebih banyak dan lebih terarah apa yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran sistem mikroprosesor kalian lakukan secara real di tempat kalian bekerja. Nah, itu terkait dengan elemen. Selanjutnya kita masuk kepada bus PCI. Jadi bus PCI ini adalah Peripheral Component Interconnection, dikeluarkan oleh Intel sebagai public domain. Itu ada yang 32, ada yang 64 bit. Ada juga menggunakan jalur sampai 50 jalur. Terus di PCI ini juga ada beberapa karakteristik dan beberapa disk yang tentunya muncul. Jadi bagaimana interrupt line-nya, disk support-nya, terus ada bus extension sampai dengan boundary scan yang digunakan dalam proses kerja dari sebuah jalur PCI ini. Tentunya ini semua bisa kita baca dan bisa kita telaah lebih lanjut pada datasheet dari masing-masing PCI pada mikroprosesor. Dan ini adalah merupakan bagian poinnya saja dalam sebuah PCI dalam sistem terkoneksi.
Nantinya bisa kalian cari apa yang dimaksudkan interrupt, apa yang bisa kalian maksudkan dengan case support, apa yang dimaksudkan dengan boost extension sampai dengan boundary scan yang slide ini. Nah, selanjutnya kita masuk nanti pada sebuah sinyal, inilah timing diagram sinkronisasi pada base PCI. Jadi ada beberapa timing, ada clock, ada frame, ada AD, dan lain sebagainya. Dan semuanya ini memiliki arti. Kalau clock tentunya kalau kita melihat di jalur atas inilah bentuknya simultan dan tetap. Ini namanya sinyal denyut dalam sebuah mikroprosesor dan sistem komputer. Tentu tanpa adanya clock ini, semua yang di bawahnya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Karena dari mulanya clock ini, semua akan bisa bekerja dengan normal. Jadi bagaimana frame itu akan berlogika high, berlogika nol, sampai dengan high kembali. Address, kapan dia akan kirimkan sebuah alamat, terus data, dan lain sebagainya. Itu juga untuk yang di bawah-bawahnya. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat bahwa struktur elemen dari sebuah sistem mikroprosesor itu memiliki kerja yang berbeda-beda. Kadang ada yang low-nya panjang, baru high, ada yang high-nya panjang, baru low. Nah, semuanya itu memang dalam sebuah sistem terkoneksi memiliki arti yang berbeda. Nah, data bilangan yang digunakan dalam sebuah operasi sistem komputer adalah binary, binary atau biner, 0 dan 1. Jadi bagaimana 0 dan 1 itu memiliki sebuah makna dan data di dalamnya sehingga kita bisa melakukan sebuah analisis di dalam. Jadi inilah bus transaction. Jadi sebuah interaksi pekerjaan atau proses dalam sebuah satu waktu pada prosesor. Jadi ada looping, terus write, ada data transfer, ada write lagi sampai dengan data to the transfer. Nah, ini adalah bentuk dari sederhana dari sebuah elemen yang ada pada sistem interkoneksi. Selanjutnya nantinya kalian akan mencari lebih jauh lagi bagaimana sih sebuah elemen-elemen yang ada di sistem mikroprosesor itu bisa bekerja dengan baik, dengan simultan, dengan sistematis. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi dan apa yang menyebabkan sebuah pekerjaan itu bisa tertunda atau terhenti. Nah, itu mungkin nantinya kalian harus cari dengan lebih mendalam lagi. Selanjutnya pada pertemuan 7, bahasan pertemuan 7 sampai pada sistem timing diagram sinkronisasi ini. Jadi kita sampai di pertemuan 7 pada di bagian ini. Jadi untuk pembahasan pada pertemuan 7 sampai di sini dulu. Jadi kita akan minggu depan kita akan sudah masuk kepada ujian tengah semester dan tentunya kalian harus mempersiapkan materi-materi pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Di pertemuan ini sebagai awal nantinya kita akan masuk kepada pertemuan 8 sebagai ujian tengah semester. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik semua materi video yang sudah di-share. Jadi itu saja pembahasan saya pada pertemuan 7 sampai pada timing diagram sinkronisasi pada bus PCI. Kita ketemu pada minggu depan pada jadwal ujian tengah semester. Terima kasih.